Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan menuju Jogja lewat Trans Jawa dengan mobil XL7. Oke, kali ini kita sudah sampai di gerbang Cikutama tanggal 24 Desember jam setengah 12 teman-teman. Untuk harga tiket Cikutama itu harganya adalah sebesar Rp27.000 teman-teman. Insya Allah besok kita akan tiba di Jogja jam 12 siang. Oke, kita persingkat kali ini kita setelah sholat subuh tidur 1 jam atau 2 jam dan sarapan pagi di rest area Tegal teman-teman. Kita langsung menuju tol Kali Kangkung. Selanjutnya teman-teman adalah tol Kali Kangkung. Kebetulan kita sudah masuk di tanggal 25 Desember ini teman-teman ya. 25 Desember ini termasuk dalam hari raya Nataru, Natal dan Tahun Baru. Jadi kami sekeluarga ingin silaturahmi ke Jogja dan Magelang di momen-momen hari Nataru, Natal dan Tahun Baru teman-teman. Ya kebetulan kita berangkat kemarin dari rumah Cikarang kira-kira jam 10 malam teman-teman. Kemudian 10 malam macet di Karawang, sempat kita ada salah jalur karena ada penutupan jalur. Akhirnya kita sampai di Cikutama setengah 12 teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini kita sedang ada di jalur tol Tegal nih teman-teman, menuju jalur Kendal ya. Nanti kita akan bertemu di jembatan Kalikuto biasanya teman-teman. Hari ini hari Jumat ya teman-teman, tanggal 25 Desember. Cuacanya cerah meskipun semalam tadi kita sempat udah hujan rintik-rintik di Cipali ya teman-teman, dan juga ada sedikit hujan dan juga ada sedikit kemacetan teman-teman di Cipali, karena di Cipali itu jalannya sangat ada buruk ya, ada yang berlubang, kemudian di sebelah kanan kiri kadang sebelah kirinya banyak mobil-mobil yang istirahat, kemudian mobil yang parkir. Nah itu menambah bikin kemacetan jalur Cipali teman-teman. Ditambah ada peraturan juga bahwa untuk ban yang sumbu 3 lebih ke atas itu tidak boleh untuk mengangkut teman-teman ya, karena ada Nataru ini, jadi agar tidak memperparah kemacetan. Oke, kali ini kita ambil lajur kanan nih teman-teman agar biar cepat sampai, tapi ya begitulah, jangan cepat sampai, yang penting kita selamat ya teman-teman. Oke, lumayan juga nih jalurnya, jalur bagus banget nih teman-teman, tapi masih ada sebagian jalan yang belum diaspal, jadi agak bunyi gerujuk. Nah, kalau yang diaspal kan pasti halus jalurnya tuh. Kita masih di jalur Tegal ini, di suasana di pagi hari teman-teman, sambil menikmati indahnya mentari dengan perut yang sudah kenyang, sambil kita tancap gas dan mata yang sudah tidak ngantuk karena kita sudah istirahat tidur kurang lebih sekitar 2,5 jam atau 3 jam lah teman-teman ya. Oke. Jadi kita nikmati perjalanan ini ya teman-teman, sambil melihat situasi keadaan di jalanan. Wow, sambil kita bernostalgia.
Alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung nih teman-teman. Sudah terlihat tuh gerbangnya. Ya, ini adalah gerbang tol Kali Kangkung. Yang sebelumnya semalam kita jam setengah 12 ada di gerbang tol Cikutama. Nah, ini kita sekitar jam 7.30 sudah tiba di Kali Kangkung ya. Sebelumnya karena ada istirahat yang lama, istirahat tidur, ke toilet dan lain-lain, sampai sarapan pagi juga. Oke, untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini sangat-sangat menyedot saldo kartu kita ya. Kalau kemarin itu kalau nggak salah sekitar 420.000 rupiah dari Cikampek sampai Kali Kangkung teman-teman. Ini keluarga saya, sudah sampai bapak ibu dan juga anak istri ikut untuk silaturahmi sekalian jalan-jalan liburan Nataru ke Jogja dan Magelang teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah menuju ke arah jalur ini nih, Semarang teman-teman. Hampir ya, Batang. Kalau lebih tepatnya di jalur Batang teman-teman. Jalur kanan kiri sudah banyak pohon-pohonan yang tinggi-tinggi dan agak naik turun teman-teman ya. Untuk jalurnya hampir mirip-mirip lah seperti Cipularang, seperti itu. Tapi ya ini di Batang ini jalannya sangat-sangat halus, udah beraspal semua, tidak ada yang cor, jadi enak untuk jalan teman-teman. Oke, alhamdulillah kita sudah tiba di gerbang tol Banyumanik teman-teman. Tepatnya di Kota Banyumanik, Kabupaten Banyumanik, adanya di Semarang teman-teman. Untuk di Banyumanik ini kemarin kita tidak terpotong saldo, alias kita cuma tap kartu aja ya teman-teman.
tap kartu langsung kita jalan kembali teman-teman ya. Di sini cuma ngetap doang. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Setelah Banyumanik kita disuguhi oleh perjalanan yang sangat indah teman-teman di jalur Semarang nih teman-teman. Jalurnya naik turun, menanjak, menurun bukit, dan kanan kirinya ada jurang dan juga tebing-tebing tinggi teman-teman. Masya Allah, keren jalurnya. Juga ada gunung juga teman-teman. Apalagi kita melihat melewati jalur ini pada pagi hari. Keren benar ini jalur ini Semarang nih. Jalurnya hijau, bersih, kemudian jalannya bagus teman-teman. Lihat, setiap ada tanjakan di sebelah kiri selalu ada tulisan seperti ini. Jadi kalau awal menanjak, kemudian setelah menanjak ada turunan, akhir menanjak, dan selalu banyak marka-marka jalan yang membantu kita bagi pemula yang melewati jalur Semarang teman-teman ya. Di sini jalurnya sangat-sangat indah teman-teman. Kanan kiri wajib kalian lewat jalur ini teman-teman. Karena selain kalau bisa lewat jalur ini, jalurnya pagi-pagi teman-teman. Keren tuh jalurnya tuh. Ini di sebelah bawah kita adalah jurang atau sungai yang dalam teman-teman. Dikelilingi oleh bukit-bukitan yang sangat tinggi. Keren banget ini. Oke, kita sudah sampai di KM 429 nih teman-teman. Masih di jalur Semarang teman-teman. Kita persingkat, skip, kita potong videonya agar tidak terlalu lama videonya ya, agar tidak bete juga. Ini sudah mengingatkan kembali, kita sudah di KM 429 teman-teman ya. Kalau jarak dari Cikarang ke Jogja adalah sekitar 550 km. Jadi kalau kita masih di kilometer 429 ya, sekitar 120 km lagi kita baru sampai di kota Jogja teman-teman. Oke, ini masih jalur Semarang, jalur yang sangat indah di pagi hari teman-teman untuk dilihat ya. Kanan kirinya jalurnya bagus, dan sebelah kiri sudah ada pelebaran jalan untuk jalur darurat sebelah kiri di bahu jalan ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut di KM 432 teman-teman. Setelah tadi kita sebelumnya di tol Banyumanik, sekarang kita sudah ada di Semarangnya, di kotanya teman-teman nih. Sudah banyak bangunan tinggi-tinggi atau perkampusan Undip teman-teman. Di sebelah kiri kita ini gedung yang tinggi-tinggi, banyak gedung. Nah, itu artinya kita sudah ada di Semarangnya teman-teman. Semarang kota teman-teman. Nah, jangan sampai salah, kita harus ambil yang sebelah kiri nih, jalur Solo atau Yogya, jangan yang di sebelah kanan tadi. Karena nanti kalau kita ke sebelah kanan lurus menuju Surabaya teman-teman. Kita di persimpangan tadi kita ambil jalur yang sebelah kiri, atau lebih tepatnya jalur Solo Yogyakarta teman-teman. Dari sini kita masih lurus terus teman-teman ya, menuju exit tol Prambanan. Oke, lanjut gini, kita ada di kilometer 442 teman-teman. Setelah tadi kita melewati Semarang kota, ini kita menuju menjauh dari Semarang kota. Nah, ini kita sudah sampai di jalur Semarang Solo teman-teman. Ya, Semarang Solo ini. Semarang Solo ini yang nanti transisi atau jadi jembatan antara Semarang dan Jogja teman-teman, jalur ini. Jadi sebelum kita nanti exit tol Prambanan, kita harus melewati jalur ini, Semarang Solo ini yang baru. Nah, ini dia teman-teman, jalurnya masih fresh, bangunannya masih baru semua teman-teman.
bagus jalannya juga, mempersingkat waktu, sangat-sangat membantu bagi pengendara ya teman-teman jalurnya. Diingatkan kembali kepada para pengemudi, harap jika mata kalian ngantuk tidak usah minum kopi atau minuman-minuman energi, menepi kemudian tidur. Tidur adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan fatigue atau kelelahan atau mata kalian ngantuk. Tidak usah dipaksakan untuk minum kopi, kemudian minum minuman berenergi, nggak usah. Benar, tubuh kita tuh respon untuk istirahat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan pertama kita teman-teman menuju Jogja. Jadi saya pertama kali membawa mobil unit XL7 ini perdana lewat tol Trans Jawa teman-teman. Alhamdulillah pulang perginya juga kita selamat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluar Prambanan, kalau ke kiri Klaten, tol baru tuh. Ya, exit Prambanan 500 meter. Baru belum nyambung nih, belum dipakai. Prambanan. Akhirnya sampai di exit tol Prambanan. Akhirnya sampai kita sudah melihat gerbang tol Prambanan teman-teman. Ini adalah gerbang tol yang baru diresmikan akhir tahun lalu, alias baru 1 tahun teman-teman. Gerbang tol ini sangat-sangat membantu teman-teman bagi para pengunjung yang ingin berkunjung ke Yogyakarta, karena Yogyakarta ini di tahun 2025 adalah wisata nomor 1 yang paling dikunjungi. Untuk harganya adalah Rp150.000 teman-teman kanan. Dan ini adalah rekapan harga total tol kita dari Cikampek sampai Prambanan. Totalnya adalah Rp597.000 atau hampir 600.000. Terus di Jalan Raya Solo, Yogyakarta sejauh 6 km. Untuk sampai ke exit tol Prambanan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah biaya tol dari Cikampek menuju exit tol Prambanan bagi kalian yang berwisata ke Jogja. Harap siapkan saldonya. Terima kasih.